Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله حاضرين حاضرات peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita cintai ini. Khususnya pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman di mana saja Anda berada. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan hidup kepada kita sampai dengan nisfu Sya'ban tahun ini, dan mudah-mudahan Allah memberi kesempatan hidup kepada kita hingga sampai ke bulan suci Ramadan tahun ini. Rasulullah berdoa, Rabbighfirli wa li Rabbana barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkatan hidup kepada kita sejak bulan Rajab sampai dengan bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami hingga sampai kepada bulan Ramadan yang kita rindui. Semua orang rindu kepada bulan Ramadan karena bulan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menyerukan kepada diri saya sendiri dan hadirin yang berbahagia untuk kembali mengulang hal-hal yang terkait dengan bulan Ramadan. Apa rukun, apa sunat, apa yang membatalkan puasa, dan apa pula yang mengurangi pahala puasa kita. Mari kita tanya kepada para abu, mari kita tanya kepada para ustaz. Kalau kita tidak bisa membaca buku-buku yang telah ada, kita tanya saja kepada mereka, dan saya kira mereka dengan senang hati memberi jawaban kepada pertanyaan kita semua. Hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita telah sampai kepada surat An-Nahl. Sebelumnya kita telah menyelesaikan kajian kita dalam surat Al-Hijr. Di akhir surat Al-Hijr Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
Sembahlah Tuhanmu sehingga datang sebuah keyakinan. Para ahli menerjemahkan keyakinan itu adalah kematian. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu menyembah Allah hingga kita menghembus nafas terakhir. Sebab ada orang yang menyembah Allah, kemudian dia tidak menghiraukan lagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan orang tersebut mati dalam su'ul khatimah. Ini yang kita takuti bersama. Kita sangat takut akhir hidup ini diberi nama dengan su'ul khatimah. Padahal kita semuanya ingin agar kita mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang sebuah keyakinan, yaitu kematian. Para ahli mengatakan, kenapa tidak disebut langsung kematian? Kenapa disebut keyakinan? Keyakinan di akhir hidup membawa orang kepada husnul khatimah. Hadirin berbahagia, beberapa bulan yang lalu kita mengkaji surat Al-Hijr yang isinya membicarakan tentang kitab Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menjelaskan keadaan-keadaan orang kafir dan mengingatkan mereka agar selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, juga menjelaskan bagaimana kejadian langit dan kejadian bumi sebagai tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini, kemajuan apapun yang terjadi, tidak sanggup manusia menciptakan sebuah gunung, menciptakan sebuah laut. Semuanya itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana beliau menghadapi kaumnya. Itu semuanya adalah peringatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak berkecil hati bila menghadapi orang-orang Quraisy yang keras kepala itu. Kemudian pada malam ini kita sampai kepada surat An-Nahl. An-Nahl itu artinya lebah. Lebah, kalau hana salah lun uno. Dia itu tidak menyengat langsung manusia, kecuali kalau kita sudah mengganggu sarangnya. Berbeda dengan komodo, berbeda dengan binatang-binatang lain. Mereka itu mengganggu manusia. Sementara lebah atau uno, dia tidak mengganggu orang lain. Bahkan membawa sesuatu yang tidak ada pada tempat yang lain, yaitu disebut dengan madu. Madu itu adalah sari dari bunga dan buah-buahan yang dihisap oleh lebah sehingga dia menjadi madu dan bermanfaat bagi kesehatan umat manusia.
Begitu juga Al-Quran. Dia adalah kesimpulan-kesimpulan dari kitab-kitab sebelumnya. Dari kitab Taurat, dari kitab Injil, dari kitab Zabur. Itu semuanya termaktub dalam Al-Quran. Sehingga madu disamakan dengan Al-Quran. Kemudian surat ini juga diberi nama dengan surat An-Ni'am. Nikmat-nikmat yang banyak tersari pada surat yang akan kita baca nanti. Isi pokok dari surat An-Nahl adalah keimanan. Disebut tentang hari kiamat. Hari kiamat itu terus menerus diulang-ulangi. Karena kalau kita tidak yakin ada hari kiamat, kita tidak akan berbuat baik di dunia ini. Kebaikan yang kita buat di dunia ini berfaedah untuk kita di akhirat, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Kemudian isi dari surat An-Nahl ini adalah tentang hukum makanan dan minuman yang pantas kita makan. Dan ada minuman dan makanan yang tidak boleh kita makan. Kenapa tidak boleh? Karena zat dari makanan itu tidak halal. Seperti khamar, sabu-sabu, dan banyak yang lain akan dijelaskan oleh penceramah-penceramah pada malam-malam yang lain. Hadirin berbahagia, kita juga diperbolehkan memakai perhiasan yang berasal dari lautan. Berapa banyak perhiasan-perhiasan yang ada dalam laut diambil, kemudian kita pakai untuk kita gunakan bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian hukum larangan mempermainkan sumpah. Banyak orang yang menjual barangnya, dia bersumpah, demi Allah modal saya begini, begini, begini. Padahal tanpa menyebut sumpah, orang akan percaya bahwa sekarang harga sudah naik. Tidak perlu kita pakai sumpah. Sumpah itu dipakai ketika diperlukan sekali. Dan orang-orang munafik dengan mudah menggunakan sumpah. Kita orang mukmin sejati hati-hati dalam menggunakan sumpah. Yang selanjutnya ada ayat yang melarang kita mencari-cari ayat untuk mengadakan hukum. Ini halal, itu haram. Kita mencari-cari ayat yang padahal ayat itu bukanlah untuk menentukan kehalalan atau keharaman sesuatu. Lantas di akhir dari surat ini kita diminta untuk isti'adzah. Isti'adzah itu berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjerumus ke dalam kejahatan
atau sesuatu kecelakaan. Kemudian ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal dalam surat Al-Hijr sudah disentuh cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Di surat ini diulangi lagi, tapi dalam versi yang berbeda. Orang telah memeriksa cerita-cerita Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim yang terpencar dalam Al-Quran. Satu dengan yang lain tidak pernah bertentangan, bahkan saling saling menguatkan. Cerita A dikuatkan oleh cerita B. Kecuali cerita Nabi Yusuf alaihi salam hanya satu tempat, yaitu dalam surat Yusuf, dan kita telah baca dari ayat pertama hingga ayat terakhir. Kemudian tentang kejadian manusia. Manusia ini lahir ke dunia, termasuk kita sekarang ini. Kita tidak tahu bagaimana asal kita. Al-Quran menjelaskan bagaimana kejadian manusia pertama di dunia ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, surah An-Nahl, Suratun Nahli Makkiyatun. Surat Nahl ini Makkiyah, artinya surat ini turun sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Sesudah Rasulullah berhijrah, itu dinamakan surat Madaniyah, surat yang turun di Madinah, atau sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Ghaira salasi ayatin, kecuali 3 buah ayat yang diragukan apakah dia Makkiyah atau dia itu Madaniyah. Wa'lam anna hadhihi surah tusamma suratan ni'am wa hiya 120 wa 8 ayatin makkiyah. Ketahuilah, surat ini juga diberi nama dengan surat Ni'am, kumpulan dari nikmat-nikmat Allah kepada hambanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan jumlah ayatnya 128 ayat. Dan dia turun sesudah turunnya suratul Kahfi. Jadi susunan Al-Quran dengan susunan turun surat-surat berbeda. Kalau di sini surat An-Nahl kita baca sebelum kita membaca surat Al-Kahfi. Sementara para ahli mengatakan surat Kahfi lebih duluan turun dari surat An-Nahl ini. Jadi susunannya berbeda. Sama seperti surat Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama turun, tapi baru kita baca di juz yang ke-30 sesuai dengan tertib Al-Quran yang kita baca sehari-hari. Ayat ini atau surat ini dimulai dengan pernyataan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang musyrikin. Bunyi ayat ini adalah ata amrullahi fala tasta'jiluh.
subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Itu permulaan ayat dari surat An-Nahl, yaitu lebah. Ata amrullah, telah datang keputusan Allah. Apa keputusan Allah? Keputusan Allah itu tentang hari kiamat. Allah menentukan semua kita akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Ata amrullah, telah datang keputusan Allah. Tetapi orang Quraisy menuduh Nabi Muhammad dengan bermacam-macam tuduhan. Tuduhan pertama, kalau kamu bilang telah datang hari kiamat, mana buktinya? Mana bukti hari kiamat itu telah datang? Padahal buktinya mudah sekali. Kita semua, ayah kita, nenek kita telah berpulang ke rahmatullah. Berarti dia sudah kiamat. Nanti kiamat besar, hancur bumi ini akan datang pada waktunya. Uftutihat as-surah al-karimah bitahdidil kafirin alladzina kanu yunkiruna al-ba'ats. Dimulai surat ini dengan ancaman kepada orang kafir yang tidak senang adanya hari kiamat. Wa ma yatarattabu alaihi min thawabin aw iqabin. Nanti di hari kiamat baru akan ada thawab, balasan baik, iqab, siksaan bagi mereka yang tidak taubat di dunia ini. Kita pada hakikatnya semua melaksanakan pelanggaran, baik besar maupun kecil. Tetapi kita orang mukmin selalu bertaubat atas berbagai kesalahan yang telah kita kerjakan. Sehingga Allah sangat suka kepada hambanya yang bertaubat di dunia ini. Dan taubat itu terus diberi kesempatan hingga kita sampai nyawa kita di halqum. Di saat itu tidak ada gunanya taubat. Bagaikan taubatnya Fir'aun di tengah laut merah. Baru dia katakan, sekarang aku beriman kepada seruan Nabi Musa alaihi salam. Malaikat pencabut nyawa mengatakan, kamu Fir'aun sudah lewat kesempatan bertaubat, dan sekarang terimalah apa yang kamu kerjakan, melawan Nabi Musa sekaligus melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Fi'il yang dipakai itu ata, fi'il madhi, yang menyatakan sudah selesai. Ini artinya menyatakan bahwa kedatangan hari kiamat itu pasti adanya dengan memakai kata fi'il madhi. Wal murad bi amrillah maqtadat sunnatuhu wa hikmatuhu. Yang dimaksud dengan amrullah adalah apa yang dikehendaki oleh sunnatullah dan apa yang dikehendaki oleh hikmat dari kejadian di dunia ini yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Min isabatil mu'minina wa nasrihim, memberi pahala kepada orang mukmin
dan menolong kehidupan orang-orang mukmin, wa ta'dzibil kafirin, dan mengazab orang-orang kafir. Itu sudah pasti terjadi. Kalau belum terjadi, dia akan terjadi nanti di hari kiamat, di mana semua benda di dunia ini hancur, binasa, yang tinggal Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tastajilu, jangan kamu minta untuk dipercepat. Ceritanya begini. Ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa keputusan Allah pasti datang, maka orang-orang kafir bilang, kita tunggu beberapa hari. Kemudian kita tanya kepada Nabi Muhammad, kapan datang? Kami sudah tunggu kok tidak datang. Manusia itu ingin cepat. Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan. Padahal Nabi Muhammad mengingatkan, sudah pasti akan datang hari kiamat. Oleh sebab itu kalian harus bersiap-siap untuk menyambut kedatangan hari kiamat itu. Tapi sebaliknya syaitan mengatakan, coba bilang sama Muhammad, kapan dia datang? Kami sudah siap untuk menerima kedatangan hari kiamat itu. Al-Quran mengatakan, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan tergesa-gesa. Dia itu tergesa-gesa. Belum datang, diminta datang. Seperti umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Mereka minta azab itu datang. Tiba-tiba datanglah azab. Seperti kejadian untuk Nabi Nuh alaihi salam. Azabnya itu berupa banjir. Mereka semuanya mati tenggelam dalam banjir tersebut. Jadi ata amrullah artinya qaruba wa dana maji'u amrillah. Sudah dekat dan sudah tidak lama lagi akan datang keputusan Allah. Wa huwa ikramul mu'minin bin nasri was thawab. Memuliakan orang mukmin dengan kemenangan dan pahala dalam perang Badar. Wa ihanatul kafirin bil khusran wal iqab. Menghina, memberi bencana kepada orang-orang kafir dalam perang Badar. Dalam perang Badar kita melihat kekuatan sebenarnya itu lebih banyak pada orang-orang kafir. Tetapi kejadian orang muslim menang dalam perang Badar tersebut. Wa 'ubbira 'an qurbi ityani amrillah bil fi'li al-madi ata lil isy'ari bi tahaqquqi hadzal ityan. Sengaja dipakai fi'il madhi untuk menyatakan bahwa kedatangan hari kiamat itu sesuatu kepastian. Kita salat berapa hari lagi, mungkin 14 hari lagi atau kurang dari itu sedikit, kita akan puasa. Semuanya itu terkait dengan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazahir anna al-khitaba huna lil musyrikin. Nampaknya ata amrullah itu disampaikan kepada orang musyrik.
kita tidak disampaikan ayat itu, tapi kita mengambil faedah dari ayat itu bahwa kedatangan hari kiamat itu sudah pasti, baik untuk orang kafir juga untuk orang mukmin. Li'annahum humul ladzina kanu yasta'jiluna qiyamas sa'ah. Karena merekalah yang kepingin datang segera hari kiamat itu untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu benar adanya. Kejadian menunjukkan tiap hari ada orang meninggal. Apakah dia dokter, apakah dia perawat, apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, kita semuanya mati. Itulah kiamat yang datang segera. Dan kita kalau tidak mempersiapkan diri untuk kiamat itu, kita akan rugi selama-lamanya. Karena kehidupan di akhirat jauh lebih panjang ketimbang kehidupan di dunia yang fana ini. Ada ayat Al-Quran yang menceritakan bagaimana sikap orang kafir terhadap hari kiamat dan bagaimana sikap orang beriman kepada kedatangan hari kiamat. Dalam surat Asy-Syura ayat 18, yastajilu bihadzal ladzina la yu'minuna biha. Orang-orang yang tidak beriman adanya hari kiamat, yastajil, ingin segera. Kapan dia datang? Kami mau lihat hari kiamat. Kapan dia datang? Walladzina amanu musyfiquna minha. Sementara orang beriman takut sekali datang hari kiamat itu. Kita ini mempersiapkan diri untuk menghadapi paling tidak kiamat untuk diri kita sendiri, yaitu kematian yang datang seketika. Wa ya'lamuna annahal haqq, dan mereka orang beriman mengetahui bahwa kematian itu atau hari kiamat itu sebenar adanya. Maka mari kita persiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat itu, paling tidak hari kiamat untuk kita pribadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.